Kan pada hari ini wawancara dengan saya tentang siap Ibu. Insya Allah, nggih. Sudah kita mulai ya Ibu. Nggih. Pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Terima kasih Bu Marwi. Yang saya temui pada kesempatan hari ini, pada waktu ini, bahwasanya saya melihat bahwa kasus dilema etika, kasus benar lawan benar merupakan suatu kasus yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan kalau rujukan moral, benar lawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam lembaga kami dalam mengambil keputusan yang pertama dalam dilema etika terlebih dahulu dilakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar atau salah, kemudian membuat alternatif atau solusi dan membuat keputusan dan dilihat lagi keputusannya itu. Dan yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang terjadi yang saya lakukan bahwasanya dalam menentukan siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar atau salah, membuat alternatif atau solusi, kemudian kita membuat keputusan dan refleksi. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang efektif antara lain dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, kemudian sifatnya urgen atau tidak, jadi mendesak atau tidak kasus tersebut, dalam mengambil alternatif atau solusi. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika antara lain keputusan dalam adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus dilakukan. Juga adanya orang-orang atasan yang terlibat langsung, serta adanya peraturan yang harus diikuti. Dan yang paling penting adalah nilai rasa. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan kasus etika di lembaga kami, dalam mengambil keputusan kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis atau mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus tersebut secara formal maupun non formal. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika banyak faktor yang membantu kami dalam mengambil keputusan adalah kami mengajak warga sekolah atau stakeholder, wali murid atau orang-orang yang punya kedekatan dengan personal dan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusinya. Terakhir nih Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajaran pengalaman yang saya petik dari
pengalaman pengambilan keputusan adalah sebagai pimpinan itu memang di saat dimana harus memutuskan sesuatu dan untuk kepentingan orang banyak ada perasaan gimana gitu. Tapi untuk kebaikan bersama harus segera kita putuskan dengan baik. Sudah selesai Bu. Terima kasih atas waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah istilahnya menyambuti wawancara dengan saya pada kesempatan hari ini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Untuk yang ini tugas saya yaitu dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya dari Jepang 9 ini Bu Sumina dari TK Masinton Sokoberep. Saya wawancarai Ibu sudah siap. Insya Allah sihat. Terima kasih. Langsung saja ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Sumina dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau perjuangan? Saya selama ini melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apakah kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, berarti masalah tersebut masuk dengan Kemudian yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? selama ini yang saya lakukan di TK Masinton Sokoberep ini, saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Artinya tidak ada yang dirugikan. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan di lembaga saya ini di TK Masinton Sokoberep, yaitu yang pertama saya menentukan penyebab permasalahan itu apa, terus menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, terus menanyakan kepada orang terdekatnya dari kasus tersebut. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, terus membuat beberapa opsi keputusan. Selanjutnya menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan atau mengambil solusi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya di lembaga saya ini di TK Masinton Sokoberep ini, saya melakukan analisis kasus, kemudian saya menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik dalam waktu yang panjang, jangka panjang. Ya. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya alami selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika adalah
mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan siapapun. Terima kasih. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalahnya berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang tadi saya sebutkan. Seperti itu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di lembaga saya ATK Masito Sokokero ini, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah dan stakeholder, wali murid, serta orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu mencari alternatif solusi. Terima kasih. Yang terakhir ini ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran atau pengalaman yang dapat saya ambil dalam masalah-masalah selama ini, yaitu saya menjadi lebih bijak dalam menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Seperti itu ya. Nah, selesai Bu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Baik, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Selama ini sudah istilahnya bisa meluangkan waktu untuk mengadakan wawancara ini. Nanti kita dari saya prinsipnya akan mempelajari dari kasus-kasus dari jawaban Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.